Kak mau curhat dong. Mulai bulan Juni nanti Spotify udah nggak bisa masukin lagu lagi di Anchor-nya. Maksudnya? Kita udah nggak bisa masukin lagu kayak biasa-biasa lagi gitu. Kenapa? Copyright ya? Nggak tahu. Udah mereka kerjasamanya sama aplikasi baru namanya Riverside atau apa? Ribet lu semua platform tuh. Iya, jadi kayak Jadi nanti gimana dong? Kita kalau rekomendasi lagu, gue harus download satu-satu gitu. Terus dijahit gitu ya? Dijahit gitu. Gimana dong Kak? Pakai aplikasi baru yang itu maksudnya? Jadi mulai Juni itu nanti kalau di aplikasi itu kayak dia udah nggak bisa connect ke akun Spotify lagi. Spotify for podcaster. Kayak kemarin gue nyoba. Makanya pas episode yang sebelumnya gue nanya sama lo kan, lagunya apa? Terus lo balasnya lama. Terus akhirnya gue BGP. Ya akhirnya gue nggak masukin lagu kan, karena gue itu pertama kali gue nyoba pakai aplikasi Riverside itu. Kayak selama itu masih free ya udahlah. Ya sampai Juni ya. Nanti pas udah Juni kita udah nggak bisa masukin lagi lagu. Gimana dong? Ya minimal masukin lagunya. Yang itu lagi. Itu lagi. Ya Allah lagunya itu doang. Bayangin dia mau fancon lagunya 4. Enggak lah kan comeback dulu sebelum fancon. Iya comeback dulu. Apa kabar? Ya Allah, selamat datang lagi, di kekoreaan. Kita Korean curhat dong. Kita mau ngebacain curhatan-curhatan yang udah masuk di berbagai platform yang kita miliki, dan salah satunya adalah di Spotify karena banyak banget yang komplain. Enggak banyak sih. Katanya kamu udah bisa komentar di Spotify tapi kok nggak dibacain gitu. Oh yaudah. Nih aku bacain ya. Lo bacain yang mana? Ini dari episode BGP. Bukan, ini dari episode dari yang BGP ya? Iya, ini dari episode Carrotlander and Citizen. Ada yang seru apa? Dia bilang, Kak, kok beberapa episode ini bahasannya soal polarisasi di fandom gitu. Masalah di fandom apa sih? Mau ngikutin tapi gimana ya? Aku mah apa tuh cuman casual listener gitu. Ya oke. Ya, oke, udah itu aja ya. Udah. Ya, Terus Ron, Dita, kira-kira ada keinginan buat bahas solonya Lukas nggak? Lu mau bahas? Jebel. Gue lagi nggak SM banget sih sekarang. Sorry. Jebel. Aku mending bahas solonya Kristal. Yang nggak muncul itu. Iya, oke. Terus ini juga ada yang ini rekomendasi lagu grup Nugu Hubenya Jessica, namanya Playback. Ya ampun udah jadul banget. Want Playback You gue to udah Say. Lagunya Nora dan B aja tapi bikin nostalgia pas tahun 2018. Aduh kangen masa-masa kuliah petatang petenteng. Petatang petenteng. Nah, ini ada yang curhat nih. Mau curhat tentang MV Les Serafim yang Easy. Oh ya. Katanya as a Catholic gue sakit hati banget lihat mereka mocking gak hanya gereja tapi semua simbol suci dan tata ibadah kami. Mau bilang gue nyesel jadi fear not. Heran lihat fansnya kompak denial. Gue baru pertama kali sih ngebaca dari POV yang ini. Waktu itu kan sempat ada di Twitter kan yang kayak tolong kasih tahu source music untuk minta maaf dan segala macam. Dan itu threadnya lumayan panjang kan, dan itu juga dari sudut pandang Catholic gitu. Dan pas gue nonton MV-nya sih memang agak over the top ya. Iya. Bisa dibilang. Sebenarnya sejujurnya gue pas nonton MV-nya gue tidak menyadari hal ya, tersebut karena kan sampai memang akhirnya lo dapat edukasi dari thread itu kan. Karena apa yang ditampilkan itu kan yang gue agamanya asing gitu loh. Jadi gue nggak tahu ternyata ada tempelan-tempelan yang apa agama yang ternyata dirasa suci, sudah crossing the line holy, kan. Iya, jadi gue juga baru sadar setelah apa lo baca. Iya, setelah kemarin baca itu. Tadi gue pikir oke, cuma pakai anting salib doang, bukannya banyak. Kayak ternyata setelah dirunut ada yang simbol apalah, udah terlalu. Dan emang dari awal adegan mereka masuk ke jalan di altar dan segala macam itu juga kayak wow, this is so over the top sih. Oke, next gue bacain yang di episode BGP. Boleh, silakan. Ini yang baru banget yang kemarin, dia bilang ditunggu uncensored tractor version. Emangnya ada uncensored track? Oh iya, lo dengerin nggak yang BGP? Dengerin? Oh iya, ada beberapa yang gue sensor kan. Iya, iya kan lo nggak nyebutin nama idolnya. Iya, takut. Iya, takut banget. Jadi kayak kita nggak ada episode traktir. Nggak ada yang uncensored. Kita kasih tahu deh siapa itu. Jangan usah lah. Kan lo udah ini terakhir. Ya kan pasti kalau yang disensor pasti kalau nggak Jejung you know kan. Lah kok lo yang nyensor kemarin tuh Twice. Oh iya. Sorry. Terus ada lagi dari Fadlillah Hidayat. Kak Dita belakangan ini lagi kangen sama yang udah punya subunit dan solo. Apa itu di Word? Apalagi fandomku Buddy Hicks. Jadi mau rekomendasiin salah satu dari mereka yaitu G-Friend Sunrise. Ya Allah, apa kabar ya? Maniac
Itu Vivis ya, itu bukan Gfriend. Iya, tapi kan tetap Iya aja. sih, iya. Gfriend kan nggak ada lagi karena Source Music greedy. Gara-gara hai bu. Iya. Gfriend kan bubar gara-gara Les Seraphim debut. Tapi emang gak tau sih, temen gue dia kayak nggak suka banget Les Seraphim ya Seraphim, gitu. Tahu ternyata pas gue menilik lebih lanjut, oh ternyata tuh lu fans Gfriend, pantesan lu gak suka Les Seraphim. Kayak gue udah bisa, kayak salah satu alasan orang gak suka Les Seraphim pasti dulunya dia body. Iya, dia body, iya benar. Ya Allah, gue malah ketawa-tawa, malah kita ketawain lagi. Request Monster X All In sesuai dengan tema BGP. Wah, ini udah dibahas sama kita kemarin. Ini My Oms, OMF nih si one of Asti. your friend ya, Asti ya. Monster X All In. Tema, wah ini kalian yang mau belajar tentang BGP harus nontonin MV Monster X All In minimal 5 kali dan sebutin hal-hal pentingnya terus kasih ke gue. Atau enggak lo kalau menonton BGP ini dulu dong yang legend. All In lah. Ini dong yang legend tuh Kewil. Oke, Please Will. Don't. Iya kan. Please Don't ya, boleh. Hero Jiwa. Tapi kalau lo udah ngomong di awal, lo udah ngasih spoiler itu. Justru orang lebih baik tidak tahu. Oh iya. Ya lu udah bener. ngasih tahu, Ya udah, nggak nanti seru. gue cut ya. Itu disensor ya. Biar kita nanti unsensornya ditraktir. Mau dong Kak diputerin lagu yang grupnya udah di Word. Kenapa sih banyak banget yang grup udah di Word? Subunit Eyes One, Joyuris judulnya Someday. Terus ada juga yang komentarin kemarin kan kita ngomongin Moonbyul. Moonbyul tuh vibe-nya alpha female banget. Sampai pernah waktu itu Mumu pada senang banget pas mamamu comeback egotistik yang kata Kak Ron K-pop dangdut anthem. Di situ akhirnya Moonbyul pakai dress. Dia emang gak suka pakai dress kayaknya ya. Bukan Iya. tipe-tipe orang yang Kayaknya suka memang dress. tomboy sih pada dasarnya. Terus yang alpha female bahasanya. udah nggak zaman ya tomboy gitu. Tuh 80s, to 80s. Tuh 80s apa tuh? Itu 80-an banget. Oh 80s, ya. Bukan 80s group Iya. ya. Terus juga ada yang rekomendasiin lagunya Vivi Yupi Dudum Cheat-nya ada orang Indonya nih, tahu nggak lo? Really? Ya Allah. Nah, Dita Karang ini mah. Bukan ada Vivi Oh. ada. Vivi Yupi. Vivi Oh, Yupi. oke. Kok nggak rame? Rame kok, lunya aja. Oh iya. Oke. Lunya aja hidup dalam bubble lo. Iya bener, bubble. Gue udah hidup dalam Stacy. Kemarin gue bikin quiz Stacy nggak ada yang ikutan, sebel. Stacy fansnya cuma 10 berarti. Iya bener, ya Allah. Oke, kita ada curhatan apa nih yang udah masuk di kekoreaan_IG sama kekoreaan_TWT. Kamu baca yang mana, IG atau TWT? Gue Twitter lah seperti Oke, biasa. berarti. Gue di Twitter kasih, bagus gak kasih gif-nya? Katanya kan lo udah nggak mau bahas Rise lagi karena kekoreaan ini terlalu polarisasinya tuh terlalu Rise ya, kayaknya bahkan nggak terpolarisasi kayaknya. Iya. Rise mulu. Tapi kok Wonmin sama Sunghan sih? Oh kenapa sih, kan kangen Sunghan udah kelihatan loh. Oh, udah mulai bakal balik. Enggak, maksudnya ada fans yang melihat Sunghan di depan ads-nya dia. Terus kan di ads-nya Sunghan itu banyak Sticky notes untuk yang support dia kan. Ada yang melihat si Sunghan lagi dibacain tuh Nangis pesan-pesan dari fans, ya nggak kelihatan ketutupan. Terus palsu. katanya sih abis itu dia masuk ke gedung SM, berarti tadi dia masih di SM. Iya masih. Lu ngintilin ya? Iya, Lu ngintilin anjir. Ya masih di SM lah. Nggak mungkin udah. Iya, nggak Lukas di aja SM. Kan dipertahanin ya. kontraknya kan masih tetap berlanjut. Oh, iya. Nggak mungkin Dia ada ini. di dungeon di bawah Iya, tanah. Dia lagi di grounded. Lukas aja bisa dikasih. Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Lu Gua dulu deh, lu Oke. dulu. Dari kekoreaan DM, kekoreaan curhat. Mau share beberapa nih. Yang pertama soal debut grup baru adiknya ENHYPEN yang merupakan jebolan survival Are You Next yang baru debut 25 Maret kemarin. Barengan sama comebacknya Dreamies yaitu Eyelid. Bacanya Eyelid ya, bukan Elite ya. Eyelid. Eyelid. Menurut penuturan beberapa fans, konsep dan style bahkan ada beberapa part koreo lagu debut mereka disebut mirip New Jeans. Ini nggak mirip, ini beneran copycat menurut gue sih. Ini kalau mirip itu ya. Sebenarnya kalau Mirip itu ya mungkin kayak terkesan seperti gitu ya. Kalau ini enggak, ini mah New Jeans. Kalau gue tuh gitu ngeliatnya. iya. Bentar gue selesaiin dulu ya. Ini belum. Terus bahkan Korea netizen sampai bilang stop mengatakan mereka adiknya New Jeans hanya untuk media play. Agree. Terus yang kedua soal lagu Shish-nya Baby Monster yang bakal rilis 1 April nanti yang merupakan redebut bareng Ahyeon yang sempat hiatus sebelumnya karena nggak ikut debut. Beberapa fans juga beranggapan kalau style musiknya dan konsep teaser videonya itu plek ketiplek Blackpink banget. Nah ini sih gue nggak heran sih ya, karena YG itu nggak punya mastermind, idenya tuh nggak ada. Sekali lagi ini menurut beberapa fans. Nah menurut kakak kesamaan baik dalam konsep kayaknya bukan atau beberapa deh, mostly nggak sih?
Lagunya aja udah Iya. Blackpink banget. Blackpink banget. Nah, menurut kakak kesamaan baik dalam konsep atau style, even music, kalau dalam satu label atau manajemen itu apakah bisa diterima atau malah terkesan nggak punya identitas atau ciri khas masing-masing? YG udah berlebihan menurut gua. Hmm. Karena maksudnya dari awal pas Blackpink debut juga orang-orang kayak si Boombayah itu kan anjir nih 21 banget, 21 banget. Terus juga dia dikasih lagunya ya Majimak Coram itu kan sebenarnya 21 udah rekaman itu seingat gua itu lagunya 21. Baru apa nggak rilis kan Dikasih jadinya Blackpink. Blackpink gitu. Apalagi Kenapa? Karena itu Teddy. walaupun sekarang ini nggak Teddy kan, Ini tapi nggak Teddy. ini Hyunsuk. Tapi Hyunsuk Treasure. influence-nya Berasa Teddy itu banget, berasa iya, banget. iya, Nah, iya. itu dia sih sebenarnya yang kayak yang membuat K-pop itu jadi nggak menarik karena ini kalau misalkan lo lihat 2PM gitu ya, 2PM sama Wonder Girls, mereka memang grup yang satu cowok satu cewek, tapi gurunya sama. Jadi rapnya tuh berasa banget, rapnya Yubin sama rapnya Taecyeon tuh berasa banget, sama banget kayak udah apa template banget gitu menurut gue. Nah, kalau di SM yang kayak gitu tuh Vokal nggak sih lebih lebih ke vokalnya. vokal ya, lebih ke vokal. Tapi kalau secara konsep gue malah sekarang justru lebih appreciate sama bagaimana SM mengkonsep masing-masing grup itu beda-beda. Iya, itu beda-beda tahu, iya. Kalau dipikir-pikir lebih kreatif. Nah, kalau yang ngomongin Kalau akhirnya ngakuin. sekarang Eyelid gimana menurut lo? Kalau Gua- gue bilang itu totally New Jeans hype, lo muna kalau lo nggak mau mengakui itu. Dan Iya. Bang Si-hyuk menurut gue itu menodai citra lo sebagai producer of the year menurut gue. Sebenarnya gue itu kan si Eyelid itu sering banget muncul di FYP TikTok gue kan. Gue merasa yang pas awalnya teaser Magnetic itu keluar, fans tuh kayak apa ya? Gue merasa fansnya Eyelid itu terlalu defending dalam artian lu nggak ya bener dalam artian gak usah muna. Ini tuh memang plek-ketiplek New Jeans gitu. Mereka tuh salah satu apa argumen mereka enggak kok ini genre baru namanya Plug NB PLUGGNB ini genre baru yang baru ada di Eyelid. Terus akhirnya kan ada yang komen, ih sama kayak New Jeans. Enggak, New Jeans itu genrenya Y2K. Dalam hati gue Y2K Wah, itu kan genre. it's not genre kan. It's not Iya genre. terus dibilang kalau si New Jeans tuh bass, drum and bass, terus Y2K. Kalau ini tuh lebih ke Plug NB dan kawaii core lah. Apa beda sama New Jeans? Padahal lu general publiknya aja nggak perlu deh lu jadi fans. Lu sebagai general fans K-pop juga merasa ih New Jeans banget ya. Mulai dari style mereka yang rambut panjang hitam semua, baju-bajunya walaupun dance-nya yang dimana sebenarnya kan mereka beatnya sederhana ya, tapi gerakannya macam-macam ya kayak dengan gitu. baju yang sebenarnya baju biasa aja gitu kan. Kalau style boleh lah, tapi style sama-sama feminim kok, nggak ada yang terlalu berbeda Iya, gitu. bener. Gerakannya juga sama, dan ini juga tipikal lagu yang sebenarnya New Jeans akan walaupun lu apa dengan argumen enggak dia Plug NB namanya. Lah New Jeans paling ini juga tipikal lagu yang akan dirilis New Jeans gitu kan. Someday mereka kan Someday, nyanyi lagu ini. iya. Ya, Terus bener. kayak dalam hati gue lagu-lagunya Luna, side B-nya kayak gini, FX juga kayak gini gitu kayak, karena gue memang lagu-lagunya Triple S kayak lagunya si Eyelid gitu, dan ini bukan sesuatu itu kayak itu apa ya yang gue berasa fansnya Eyelid di situ terlalu lebay kayak wah ini genre baru nih di K-pop Plug NB karena dia punya Rise terms juga genre baru, emotional sama aja. Talk seksi NCT maksudnya juga. iya, tapi kan at the end of the day kalau itu menurut lo Magnetic enak ya udah kan, lo nggak Iya, perlu defensif dengan betul. enggak nih genre baru karena gara-gara lo menemukan suatu term baru. Iya. Menurut gue itu aja sih, padahal kayak ya intinya EDM juga Iya. itu Nah, apa. tapi pertanyaan dari si Sender yang kayak menurut lo apa wajar nggak sih itu satu manajemen itu sama atau itu udah atau sebenarnya itu iya. udah nggak bisa diterima gitu. Terus banyak yang nggak suka kalau ini karena dibandingin mula sama New Jeans, dia merasa kan New Jeans kan Adore, kalau ini kan Believe ya. Believe. Jadi nggak suka gitu loh dibanding-bandingin fan. Kalau gue nangkap fansnya Ali, tapi kan gimana ya, kan kita membandingkan gara-gara satu label besar Iya, hype itu hype kan levels. menurut gue terlalu, seandainya apa ya, masalahnya jaraknya terlalu dekat gitu. Maksudnya New Jeans kan belum lama ya, baru 2 tahunan, tapi lo udah dengan konsep yang sama persis nih, membernya juga 5, muka membernya dari awal. Gue awal tahun New Jeans gue nggak bisa bedain membernya sebelum mereka udah masing-masing punya Iya. brand deal kan. Eyelid juga, nih gue belum bisa bedain nih Eyelid nih. Mungkin yang bikin gue merasa Eyelid tuh wah kayak, kan gue kalau girl group yang gue suka tahun ini kan yang Posy namanya. Itu punyanya DSP. Dia tuh UMKM tuh kalau menurut gue. Bagus ya lagunya.
Menurut gue itu Gua belum denger. itu lagu yang YG style banget, tapi YG terlalu dependen dengan gaya musiknya Blackpink. Oh, Itu oke. lagunya tuh hip hop real tuh yang Posi itu lu denger Oke, deh oke, gitu. oke. Karena dia homage ke Soteji. Soteji kan dulu under YG. Iya, Dan YG udah gak menyentuh lagu-lagu kayak Soteji lagi kan nggak gitu. dibolehin juga sama Soteji kayaknya. Kayaknya. Heeh. Iya, tapi malah Yongpo sih mau aja tuh. Iya. Bagus malah kalau menurut gue. Nah, Kayaknya Soteji malah ada beef sama yang Hyunsuk sih menurut Oh, gue. gitu. Jadi kayak dia nggak boleh. nggak mau ya. Yang Ailit tuh mungkin gue merasa kayak anjir nih terlalu berprivilege deh, yang dia itu udah ke Paris Fashion Week padahal belum rilis album. Padahal Kayak. belum debut ya. Itu menurut gue suatu gerakan yang salah kalau menurut gue. Iya. Malah jadinya akhirnya muncul persepsi dari fans K-pop kayak ih gila lu jualan, maksudnya ini kenapa lu udah enak ke Paris Fashion Week ya, bukannya ya itu entar dulu lah bisa jalan di setelah dia debut 6 bulan atau udah setahun dulu gitu. Ini kayak Mereka makanya ini ya apa namanya ngambilnya free pass-nya udah terlalu free pass-nya kejauhan terlalu cepat gitu. kejauhan. Ya, Dan gue nggak mempermasalahkan dengan membernya ya, karena membernya juga kayak mostly minor deh. Gue mempermasalahkan kok strateginya, kok lu terlalu ya lu punya privilege tapi tuh terlalu lo terlalu pamerkan. Yang dimana kayak yang Paris Fashion Week menurut gue kayak gue jadi kayak anjir, padahal ada grup lain yang juga bagus gitu loh. Iya, Sebagai penyuka grup-grup yang middle size itu kayak Iya. enak banget loh. Enak gitu. banget ya. Iya benar-benar. Tapi dulu kan obrolan-obrolan seperti itu juga sering terjadi sama debutan-debutan SM kan sebenarnya. Iya. Kayak ini SM privilege nih, mau nggak mau cowok mau cewek pasti ada gitu kan. Ya, SM yang nggak privilege segala apa-apa, macam. memang Tapi mengakui itu. emang mengakui kayak ya lo kalau debut di SM emang lo privilege gitu. Menurut gue Rise ini juga privilege banget sih. Mereka bisa debut di SM juga. Cuman kalau balik lagi ke Ailit, gue kayak agak menyayangkan lo menampilkan sebuah grup yang harusnya bisa dikemas berbeda gitu. Maksudnya apa gunanya ada lo punya banyak manajemen di satu label kalau grup yang lo bikin pada akhirnya mirip-mirip. Jadi kan kayak misalkan Gfriend kalau mau bertahan misalkan di Source Music kemudian Le Sserafim debut, itu kan sebenarnya dua konsep yang berbeda kan. Iya. Lo gak bakal menemukan Gfriend di Le Sserafim. Nggak perlu didisbandin juga Gak gitu perlu loh. didisbandin lagi dan tidak akan ada kompetisi Iya. di situ karena genrenya berbeda gitu. Nah terus Le Sserafim sama New Jeans pun juga demikian kan, genrenya berbeda walaupun pada akhirnya secara angkatan mereka bisa dibilang bareng dan kejar-kejaran banget secara prestasi, tapi lo kalau mau menikmati musik mereka lo bisa mengidentifikasi oh ini Le Sserafim, ini New Jeans gitu. Nah dalam pikiran gue tujuan Hype mengakuisisi banyak banget label itu kan sebenarnya supaya menekan biaya produksi supaya mereka nggak perlu ngeluarin duit banyak untuk ngedebutin satu grup grup kan. Jadi biaya itu bisa di independen ditanggung sama si manajemen tersebut gitu. Dan juga adalah supaya mereka bisa dapat lebih beragam warna dan genre gitu. Nah gue kecewa aja kayak lu udah level Bang Si-hyuk, lo mendeklar kalau lo ngeproduserin grup ini, tapi grup ini nyontek grup yang diproduserin oleh Min Hee-jin gitu. Maksud gue kayak buat apa? Kayak gue sih kalau jadi Bang Si-hyuk kayak gengsi gak sih gitu. Mendingan gue kayak kalau lo mau radikal sekalian cari konsep yang lain sekalian. Jangan yang kayak New Jeans terkenal, oke kita ikutin aja New Jeans. Menurut gue itu terlalu cheap untuk ukuran Hype. Kalau misalkan ini ditiru sama grup UMKM, gue masih gak apa-apa karena ya pada akhirnya kayak itu salah satu cara mereka untuk bisa lebih cepat dilirik kan. Kayak ada New Jeans walaupun mungkin akan menerima backlash dan segala macam. Cuman kayak udah lo level Hype harusnya lo lebih kreatif dari ini gitu. Gue mikirnya tuh gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya kayak wajar gak sih? Enggak. Kalau level Hype menurut gue nggak bisa karena gue sebagai orang yang udah ngikutin SM itu udah dari satu grup ke grup lain tuh udah beda banget. Even kalau misalkan terkesan sama kayak Shiny sama FX gitu ya, tetap mereka punya identitas yang beda. Hence they're different gender gitu maksud gue. Tapi ya gue pada akhirnya lebih mengapresiasi bagaimana SM mengemas grup-grup mereka gitu dibandingkan dengan kayak Hype nih kayaknya yang ini kayak cari jalan pintas JYP banget juga gitu. ini JYP juga sih menurut gue. Creative directionnya berani gitu. Berani, dari bener. Twice ke NMIXX kan wah itu debutnya polarized banget karena Martian apa sih lo aneh, tapi lama-lama dia tetap memaksakan hal tersebut. Kita udah mulai embrace nih dengan gayanya NMIXX, lama-lama karena ketemu juga tuh gue suka banget comeback dia yang terakhir yang Dash itu menurut gue tuh bagus. Walaupun debutnya kan emang kayak apaan sih iya, gitu tapi kan. orang itu memorable gitu loh. Iya bener. Terus juga dari Wonder Girls ke Twice
juga kayak sangat-sangat berbeda Iya, kan. grup boy grupnya juga 2PM, Beastly, 2PM. terus GOT7 yang lebih hip hop, terus Iya. Stray Kids yang Yang agresif, yang udah nggak out of nowhere. Iya, Abis itu belum lagi kayak line up bandnya juga dari Day6 iya, ke iya. Extraordinary Heroes kan beda banget beda. kan, kayak ya gue ini lebih yang appreciate harusnya gitu. sebuah Sebuah agensi besar manajemen, iya, lakukan gitu. iya. Nah kalau lo lihat sekarang ini nyebutnya Big Three nih, YG YG gitu. ya Allah, gue sebel Dari Baby YG Monster. YG dari Bukan gue sebel Baby Monster ya, maksudnya cara YG YG dari Baby Big Monster. Bang ke 21 aja tuh udah kayak cannot differentiate anything, ngerti gak sih, kayak Kalau menurut gue oke, masih nggak apa-apa deh, karena itu juga gendernya beda kan, jadi tapi masih dari kita 21 maklumi. ke Blackpink ke Baby Monster ini sih yang kayak ini dari yang ini yang paling kemana-mana sih menurut gue. Iya sayang gitu loh, kayak apa ya, aduh iya udah mana kalau lihat MV-nya ya Allah, maksudnya MV gini ya, kayak Starship, terus Lesa Rafim Ive bikin konsep trailer film yang udah keren-keren banget, seakan-akan lo bikin film baru, sedangkan YG dengan tetap standar dia di dalam studio dengan muka membernya aja kayak YG ini SM yang pas 2012 iya, ya. kayak my god, ini dia boomer banget kayak aduh. Dan ya Allah. mereka selalu dengan media play kayak ini MV termahal yang pernah kita bikin, kayak nggak ada kelihatan mahalnya, nggak ada gitu. Terus juga yang Bagusan kocak, juga gue gak tau sih ya, MV-nya Super Lady. yang Hyun Suk juga kayak narsis banget ya. Masa Emang selalu narsis kan? yang promo Baemon ini malah dia ngejelasin lagunya, apa fans-fansnya nanya, kenapa lu yang muncul, harusnya membernya doang yang ngejelasin lagunya kayak. Terus menurut dengan ditambah dengan gimmick, gue nggak tahu itu gimmick yang katanya Ayeon keluar dulu, totonya di debut baru. Iya. Seakan-akan tuh Ayeon tuh it girl, Iya. kayak raja terakhir yang Iya. ratu terakhir yang turun gitu, kayak ini maksudnya apa gitu? Maksudnya memang apakah sespesial itu sampai dikasih treatment? Gue nggak tahu alasan dibalik kenapa Ayeon mesti keluar dulu, terus tiba-tiba si YG ngasih pengumuman enggak, akhirnya mereka bertujuh terus rilis lagi dong lagu yang Better AP itu, kayak ini maksudnya apa sih gitu. Itu emang dari awal juga sus banget, maksud gue kayak Ayeon tuh diumumin keluar tuh kayaknya nggak lama sebelum debut ya, pokoknya jarak antara dia diumumin keluar sama perilisan Better Up itu nggak make sense kalau misalkan MV itu diambil di week yang sama, ngerti nggak? Jadi sebenarnya dari awal Ayeon tuh emang nggak pengen didebutin, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi emang dari awal Baby Monster itu setelah si audisi itu selesai, mereka tuh emang bakal berdebut berenam, karena kalau misalkan pengumuman itu dibuat dan kemudian MV-nya dirilis, pasti ada struggle untuk paling nggak syuting ulang, edit suara, video segala macam. Ini dari awal emang Ayeon tuh nggak di situ, ngerti nggak? Berarti kan itu keputusan tidak diambil in that weekend kan, karena pasti udah 2 bulan sebelumnya gitu. Dan kemudian gue sebenarnya kalau misalkan Ayeon nggak jadi debut pun nggak masalah sejujurnya gitu ya. Tapi pas diumumin dia balik kayak makin aneh, manajemen ini aneh banget, kayak kalau misalkan ini gimmick super aneh sih menurut gue. Malah jadi kasihan Ayeon ya menurut gue. Iya. Seakan-akan tuh kayak, soalnya juga nggak media play sih, maksudnya brandingannya tuh lebih seakan tuh Ayeon tuh Spesial banget. it girl lah, banget, maksudnya iya. yang penggantinya Jennie lah, penerusnya Jennie lah di YG gitu. Ya gitu kan. Maksudnya kayak, tapi kalau udah kita lihat, kalau ternyata lagunya underwhelming kan juga kasihan, udah wah kayak apa nih, mungkin Ayeon senjata terakhir atau enggak hidden S yang akan disiapkan YG gitu. Tapi melihat teaser-teasernya yang she's itu kayak she's itu kayak capek deh. Ya udahlah. Tapi mungkin itu ujung-ujungnya tetap akan laku sih, karena memang apa? Are you sure? Kok pasti core fanbase-nya tuh gede banget. Maksudnya pada dasarnya tuh ya YG Stan tuh udah solid gitu. Jadi mereka akan memakan semua yang disajikan oleh YG gitu, walaupun Nah, berarti kita harus mengkritisi YG stand-nya, berarti lo harusnya nggak terima aja, biar manajemennya itu berubah gitu, kayak at least vokal dikit lah kayak fans EXO gitu. Dikit-dikit ini kan marah-marah gitu, apa sekarang apa bahasanya gue lupa, boycott enggak, sabotaging the artist gitu, kayak gitu-gitu. Kemana vokal dikit lah gitu, kayak. Karena menurut gue Baby Monster ini apalagi yang di lagu yang di Stuck in the Middle itu, vokal itu mereka bagus menurut ya, gue. iya. Menurut gue bagus, dan rapnya udah pasti bagus sangat sih. disayangkan kalau mereka harus dapat treatment yang mediocre gitu. Iya, yang kayak, sama lagi kayak, aduh lu kalau tahu yang Posi itu, aduh kayak YG tuh kalau misalnya, aduh lu lihat deh MV-nya yang Posi.
Yang Posy, susah banget sih ngomongnya Posy. Yang Posy itu bagus kalau Oke. menurut gua. Oke. Itu energi sebuah grup yang hip hop tuh kayak gitu. Nggak bisa lo bandingin sama Baby Monster. Enggak. Oh nggak bisa. Nggak. Even vocally rapper, Secara rapper menurut gue yang Posy ini bagus banget. vokal. Vokal karena mereka kan masih yang cuman sing talking doang sih, karena memang konsepnya hip hopnya kental banget Iya, gitu. Jadi Kalau kayak sama Jidel? Kalau sama Jidel? judul kayaknya nggak terlalu hip hop banget deh, soalnya kan yang hip hop cuman si Soyonnya doang. Oh, ya, oke, Yang oke. lainnya kan vokal Oh, tuh. ya. Oke. Yang Posy. Oke. Yang Posy nonton ya. Oke. Next siapa tuh yang curhat? Halo Karo dan Kadita, mau curhat sedikit aja nih. Jadi di pre-record music show tadi pagi Renjin bilang Renjin. kalau Lightstick versi NCT Dream bakal dirilis segera. Menurut kakak-kakak, apakah hal kayak gini akan menimbulkan war sesama fans Yes. dalam fandom yang sama atau tidak? Of course. Gimana kalau ternyata Illichil juga ngeluarin Lightstick versi 127? Of Wah, course. kasihan si Juni kalau biasanya ada di 2 unit itu ya. Belum lagi fans dari belum lagi fans dari 3 atau 4 unit. Ya ampun SM, soal nikah sebelum-sebelumnya juga pernah ada war antara Dream si Juni sama Illichil si Juni. Dream si Juni sama Illichil Illichil si si Juni. Juni. Kayak they have their own. Mereka nggak bisa. Dream si Juni tuh NCT The Whole kan? NCTzen. Tapi yang The Whole semuanya. Iya. Kalau Dream si Juni berarti NCTzen yang ngefans NCT Dream. Dream si Juni sama Illichil si Juni. Iya, iya. Iya. By the way, makasih kalau ini dibacain. Ya Allah, maksudnya Lightstick wifi berbeda aja tuh sudah jadi perdebatan ya, Kalau kayak yang itu gue nggak apa-apa. Nggak, kalau yang itu gue apa? Kenapa gue nggak apa-apa? Karena mereka memutuskan untuk memberi nama grup ini Wavy, bukan NCT something. oh Jadi iya, menurut iya. gue itu nggak apa-apa. Tapi kalau lo NCT terus kemudian lo bikin subunit NCT Wish, NCT 127, NCT Dream, dan lo masih membeda-bedakan mereka, menurut gue ini udah terlalu keterlaluan sih. SM lu ya, bener-bener lu SM lu ya. Lo membuat sebuah grup, sebuah fandom yang harusnya kohesif secara universal, secara gede dunia akhirat, tapi malah dibeda-bedain, malah dikotak-kotakin gitu. SM wish you hell. I wish you hell. Tapi gue bukan NCTzen dan gue nggak setuju sama hal ini. Kalau misalkan ini terjadi sama EXO K dan EXO M, kalau misalnya itu masih exist terus mereka bikin Lightstick yang berbeda, itu this means war. Itu declare perpecahan. Lagunya M Black. itu declare perpecahan gitu. Iya. Karena kita kalau misalkan mau nyalahin SM, kita harus lihat dulu ke behavior fansnya kan. Karena gue yakin SM melakukan itu karena dia melihat behavior fans juga kan. Kayak kayaknya kita bisa deh ngebedain Dreamies sama Illichil, karena pada akhirnya selama 7 tahun berjalan mereka udah terbentuk sendiri gitu. Mungkin kalau ibarat matematika di diagram fannya si NCT Dream tuh lebih besar. Dan mereka udah ibaratnya udah menunjukkan pemisahan gitu. Udah nggak ada chance persinggungannya tuh udah kecil. Makanya SM memutuskan untuk oke lah boleh di kita bisa ngebedain gitu. Cuman lo sebagai manajemen yang harusnya bisa mengembrace NCTzen as a whole, you're not supposed to do this gitu menurut gue. Kayak jangan lagi memecah belah fans yang udah terpecah belah, ngerti gak? Maksud gue kayak nggak suka gitu. Dan SM tuh setelah ditinggalin Suman ya. Gue jadi inget Hicul kemarin bilang dia akhirnya perpanjang kontrak di SM kan gara-gara Lisuman masih di situ. Totonya Lisumannya pergi. Dia dibilang ya udah ya itu aja intermezzo. Ya kan kayak gue menurut gue sih itu aneh. Lo? Ya udahlah, gue Oke, lo dari sudut pandang bisnis deh sekarang, karena lo kan anaknya bisnis banget. Ya nih. mau jualan Lightstick aja sih intinya. Kan? Lightstick aja masuk Indonesia harganya jadi mahal banget. Iya, Gue kemarin baru beli Lightstick Ayu dan gue baru sadar kalau ternyata di Korea sama di Indonesia tuh harganya 2 kali lipat gitu. Iya. Kayak ini kalau di 2011 itu bisa dapat tiket konser VIP di tahun 2011 gitu. Kayak anjir, Lightstick mahal banget, di sini hampir sejuta. Iya, berjuta. Kayak oh my god, tapi dia punya 2 Lightstick Monster X yang dia nggak tahu naruh di mana sekarang. Versi 1 dan versi 2, katanya ada versi 3 deh seinget gue. Monster kan udah bubar. Enggak Oh, ya. enggak ya. Lo. Minta maaf gak di atas materai lo. Maaf di atas materai. Next di Instagram ada yang curhat lagi di DM ke Korea yang curhat. Aku udah stand Tribe dari mereka debut
dari mereka bertujuh sampai Tribe. sekarang mereka berenam. Oh, Tribe nyebutnya. Tribe. Sorry, nggak tahu UMKM soalnya. Seneng banget sama musik mereka sampai titik dimana mereka sekarang lagi cukup viral karena lagunya enak dan karena produsernya meninggal. Ini Shin Sadong Tiger yang Iya, meninggal Shin ya. Sadong Tiger. Tapi aku Ini- mau bilang, aku sayang banget sama 6 perempuan ini. Terus berkarya ya, semoga lagu Diamond ini bisa jadi turning point dari karir mereka. Kemarin mereka sempat ada di top 3 music show, tapi karena ada Le Sserafim jadi ya nggak bisa menang. Dan ini bukan salahmu kok Le Sserafim. By the way, sekarang kan lagi musim K-pop pakai genre Afrobeat. Sebenarnya Tribe dari awal debut juga udah pakai Afrobeat, cuman nggak ada yang notice aja. Terus kemarin kalian yang sempat nge-tweet soal masa depan Tribe nih, aku juga sempat wondering apakah style mereka akan berubah ketika semua full dipegang sama Eli atau gimana. Tapi apapun itu, kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Setuju, gue juga suka Tribe kok yang judulnya Ujuran itu bagus. Wucu. Red Velvet juga Sedih dulu sih, maksudnya Afrobeat kan Tribe debutnya. ini kan bikinannya Shin Sadong kan. Iya, kayak dia juga meninggalnya masih muda lagi kan. Kasihan banget. kayak itu sih, ya. Masih bisa nggak ya maksudnya dapat lagu-lagu bagus dari Shin, kan maksudnya setelah Shin Sadong nggak ada berarti ya itu dipegang sama Ella-nya siapa? EXID kan. Tapi Eli-nya EXID menurut gue sangat fun with Shin Sadong. Jadi Iya, iya. kayaknya cukup bisa mempertahankan that color of iya. music gitu. Dan lagi pula Shin Sadong sama Eli kan berarti mereka punya library music yang banyak kan, yang bisa kayak ini kayaknya bisa nih, ini kayaknya bisa nih. Dan Eli as a producer menurut gue sejauh ini ya belum gagal, karena selama dia di EXID dia belum gagal menurut gue gitu. Jadi kayaknya masa depannya masih, bahkan alhamdulillah kalau menurut gue sih Eli yang megang gitu, karena dia bukan tipe the greedy producer Iya. Ya, kan dia karena dia base-nya dari idol juga kan. Oke. Gue bacain di reply Twitter ada dari @serena_lunar. Gue kira dari Ed Sheeran tadi gue. @serena_lunar. Kak Kristal baru pindah agensi dan ada bau-bau mau debut solo atau Itu project udah dari musik 2 gitu. tahun yang lalu juga ngomong gitu. Udah ada sneak peeknya di Instagram dia, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi. Hiks, nggak sabar mau lihat Kristal nyanyi lagi dan kutunjukkan pada dunia it girl ya Gen 2 yang nggak ada lawan. Tapi menurut gue ini lebih sedikit melangkah lebih dekat ke debut karena kan dia udah dapat agensi baru. Oh, jadi ini kayak this Dia- is the Iya, time ini gitu dia ya. pindah ke agensinya. Corey Deo. Anjing. Dia gak sama Jessica Jung, dia gak mau sama kakaknya. Setahu gue tuh mereka tuh tadinya mau debut subunit kan tuh kakak adik ya kan. Crystal Jessica. Disimpan lah tuh sama SM gak dikeluarin. Tolong hacker-hacker Ya, iya kan sekarang dikeluarin nanti pasti buat lagunya ini Winter Karina. apa? Karina. Tapi menurut gue ya kayak gue ya waktu itu tuh gue sempat lihat postingan kalau karirnya Kristal tuh untuk jadi idol tuh singkat banget. Terakhir tuh dia jadi idol pas Four Walls itu umurnya masih cuman 21 tahun. Ron abis itu dia udah berhenti kan. Kayak gue di satu sisi ngerti sih kayak lo kenapa dia kayaknya mungkin udah gak tertarik lagi dengan idol, apalagi dia di agensi yang dimana agensi yang ngancurin karir kakak kandung lo sendiri gitu kan. Kayak lu bayangin lo di agensi kakak kandung lo di tanda kutip dibuang gitu aja. Ya. Kayak lo memang masih ada hati untuk kerja di agensi itu kan. Iya. Jadi gue sangat memaklumi kalau dia kayak apa mungkinkah traumatis atau apa. Betul. Gitu. Dan hubungan Jessica sama Crystal juga kan sebenarnya deket sebagai kakak kandung iya, coy. sebagai sisters tuh mereka nggak fake ibaratnya gitu. Dan gue mengapresiasi bagaimana Crystal akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di SM sih. Iya. Terus kan dia mungkin fokus ke acting kan. Terus kayak ini karena dan dia tuh dapat lagi Cobweb lagi. apa? Film terakhir dia kan Cobweb kan yang ke Cannes itu. Kayak bagus ya. Maksudnya jalur karir dia di acting pun dia tidak main di film-film yang komersil, ngerti nggak? Dia selalu filmnya itu film-film yang tipe-tipe film festival kayak Dio gitu loh awalnya dia memulai karirnya. Dan gue cukup merasa agensi barunya ini kan Bana ini tuh agensinya Binzino tuh lagunya bagus-bagus loh. Maksudnya tipikal kita tuh Kristal, wah dia high class banget taste musiknya ya. Kayak gue I cannot relate gitu loh. Kayak itu kayak yang the real narcissisticnya Aif ya. Iya maksudnya wah taste musik lo tuh cakep lah gitu. Apalagi di agensi dia sama Binzino ini di Bana ini maksudnya secara kreatif Binzino tuh dia bagus, akan bisa lebih bisa berkembang lah ya. gitu. Jadi menurut gue nih yang salah satu pas ada berita Kristal pas pindah agensi Bana itu, terus ada ini yang gue nantikan sih karena gue suka tone vokalnya Kristal dan gue percaya dengan musikalitas dia, maksudnya dari tes lagunya dia tuh udah akan seperti apa ya penasaran konsep yang akan dia tampilkan. Iya. Jadi yang harus kita celebrate tuh ya itu Kristal balik sama Jejung di KBS.
seneng deh. Kenapa ujung-ujungnya tetap J juga Itu balik kayak, ke maksudnya itu kayak pas itu kan setelah 15 ya tahun. itu kan berdekatan ya apa beritanya. Maksudnya Crystal juga lo ini tuh orang tetap inget lo walaupun Crystal udah acting, lo ingetnya dia tetap idol gitu Iya, loh. Lo iya, penyanyi gitu kan. Kayak pas Karena dia it girl. It Karena Girl. dia Crystal. Karena di Crystal ya, Cuman Crystal satu-satunya artis SM yang bisa dipasangin jadi poliamori sama kayak sama Temin. Di K-pop nggak pernah ada yang poliamori. Ya itu berarti bukan BGP lagi ya. Bukan BGP. Ini udah beda lagi. Genrenya, ranahnya udah beda lagi. Ya maksudnya gue kalau boleh kasar-kasarnya kan terus kan abis itu ada berita si Jejung baru bakal balik lagi ke KBS kan, variety show setelah 15 tahun. Terus nggak lama Crystal. Oh Lukas. Itu kata wah kira Lukas ini. Gue biasa aja sih menanggapi hal itu. Maksudnya ada yang lebih penting untuk diselebrasi gitu. Mohon maaf maksudnya kayak ya ngerti gak sih? Iya paham. Gue takut dimarahin. Lu sebagai orang yang nggak bias, jadi Iya, kayak gue lo merasa bias. tidak connect dengan berita itu. Iya gitu. jadi kayak gue nggak bisa menselebrasi ini karena nggak relate sama gue. Gak gitu relate ya. betul kayak ya bagus mungkin buat fansnya Lukas, tapi kayaknya gue lebih senang menanggapi berita Crystal dan Jejung ini kayak gue pengen tahu sih lagunya Crystal sejujurnya kayak, Yeah. That's gonna be like very good like kind of K-pop, ngerti gak sih kayak iya. gue nggak ngebayangin, sejujurnya nggak ngebayangin karena bener kata lo tadi karirnya Crystal sebagai idol itu sangat singkat. Iya, Jadi ampun. di kepala gue itu masih mentok sama FX. Jadi gue nggak bisa membayangkan dia akan tampil dengan what kind of another concept yang FX belum tampilkan gitu. Karena waktu misalkan dari FX ke Luna FX yang pas dia debut solo yang Free Somebody kan gue suka banget album Iya, itu, iya, gue iya. suka banget. Bagus, iya. Dan di situ emang Luna vocally tuh beneran kayak Iya. wah the best gitu kan. Dia dikasih kayak kalau sekarang mungkin equals Wendy lah ya, Wendy Red Velvet lah ya gitu. Tapi kan masalahnya SM kan nggak treat Luna better. Iya, ya betul. kan? SM kan nggak bias ke Luna, jadi makanya Luna senang banget ketika dia keluar dari SM kan. Tapi masih ada kesan FX di Luna waktu itu di Free Somebody itu. Nah, yang Crystal ini saking lamanya kita nggak pernah Iya ngeliat kan dia bermusik, gue merasa jadi kayak dia tuh blurry gitu kayak seakan-akan apa sesuatu gitu. yang mitos Iya, kalau Crystal tuh adil karena terakhir umurnya 21 ya, Forwards itu Iya. 21 tuh Eugene nih lagi aktif nih kayak itu umur prime lo untuk menjadi seorang idol Iya. kan umur 20-an 25-an Itu kayak kan. SNSD pas The Boys enggak sih? Iya kayak aduh makanya maksudnya mungkin dia bisa kita tunggu aja deh, maksudnya genre-genre yang mungkin ada genre baru yang akan apa plug kata tadi kan plug NB yang ini Crystal genre mungkin ini kayak Chris Classic. Chris Klasik koplo koplo base UK base garage koplo mixed with Mid Eastern whatever. Kan Crystal dulu yang di Milk kan lagunya Milk kan Milk. India Iya, banget iya, kan iya, itu iya, Bollywood iya. banget kan. Ya, Oh, my milk. kontemporer, Oh, klasik, iya. modern, scientist. Gue mungkin berharap Crystal bakalan ngambil genre yang kayak New York tahun 1920. Musik-musik Broadway New York 1920 yang kayak ngerti kan lagu yang Broadway sinden. next. Ya udah ya. Ada DM ke Koreaan curhat. Halo Karona Kadita, mau curhat nih soal kesuuzonan aku kepada salah satu agensi besar sensor hype sensor. Kalau hype, SM, YG, Nggak usah disensor lo nggak sih. usah disensor, lo seuzon aja. Seuzon udah, aja, betul. Ya. Yang paling nggak usah disuuzon ini cuma JYP kayaknya sih untuk sejauh ini ya. Enggak, Starship dong. Oh enggak, Starship mah seuzon lah. Enggak lah. Enggak ya. Ya enggak apa-apa, suzonin aja, suzonin. Oke lanjut ya. To the point aja, jangan-jangan mereka tuh orang-orang di balik skandal-skandal membernya Rise ya. Ini bulan puasa, mohon maaf. Lo bisa disu sama kalau kayak gini caranya nih, kalau Iya. gitu kan, kalau hype nggak mungkin ngesu kita kan. Iya. Soalnya make sense gitu, mengingat mereka agensi besar pastinya punya banyak koneksi dan duit buat melakukan segala macam cara buat jatuhin lawan. Gak tahu deh, menurutku hype ini tuh punya aura-aura agensi jahat dan licik gitu. Ini kayaknya udah ini. Sekali lagi ini cuma kesuuzonan ya kak, nggak berdasarkan dari Tapi aku lucu. aja. Doa baik buat Seunghan, semoga cepet balik ke Rise dan Rise jadi OT7 lagi. Ya Allah, Amin. Sunghan balik, amin. Notabene Bismillahirrahmanirrahim. NB ship aku di Rise Unsok sama Sungchan. Sok Syong Jaya. Oh, Sok Sungchan. Gue cek dulu ya.
Kalau menurut gue di SM itu nggak pernah ada grup yang membernya jumlahnya sama. Jadi dia pasti dikena kutuk. FX kan berlima, terus Sully keluar jadi berempat. Red Velvet debut berempat kan, terus Yari masuk jadi berlima. Jangan kan itu mulai dari pas DBSK, dari HOT juga kan 5 kan. 5. 3 tuh ngajuin tuntutan setahu gua, keluar terus dia. Dongbang 5 kan. Terus 3. keluar 3 kan. Suju makanya jadi banyak nih, jadi aneh jumlahnya. Iya. Ya kan banyak banget, belum ada yang ngalahin. Iya. NCT makin aneh aja jumlahnya. Habis itu lanjut Suju Shiny 5. Tapi ya itu kalau Tapi Shiny kan dari unfortunate sih. Shinhwa dulu kan akhirnya keluar kan. Keluar, ya kan. Shinhwa 5 kan. Shinhwa 6. Shinhwa 6 ya Shinhwa. Terus Shiny 5. Tapi Shiny kan enggak, setelah Shiny grup cowoknya EXO kan. Enggak, EXO kan 6 waktu itu, 12. Jadi enggak bisa nih. Jadi, makanya SM tuh enggak pernah ada grup yang membernya itu jumlahnya sama. Nah, makanya nih sekarang kalau NCT Dream masih 7 NCT Dream itu sebenarnya menyalahi aturan alam. Iya memang Iya kan? Karena dia memaksakan diri buat bertuju, Rise nggak bisa bertuju. Ih enggak gitu dong. Iya dong. Enggak dong. Tapi kan Iya dia di dong. satu kesatuan NCT. Beda NCT yang berapa jumlah membernya, 26, 30. NCT Wish saya 6. Ya maksudnya iya, lu nggak bisa bandingin Rise sama NCT. Oh gitu. Enggak. Dia di universe yang berbeda gitu. Dia Kwang Ya, ini Kwang Yi gitu ya. Pokoknya Tapi Rise bertuju, nggak mau tahu. Kesel gue. percaya sama gue, angka 7 itu nggak akan Curse. ada lagi di SM karena udah dipegang sama NCT Dream. Oh iya. Buktinya Wavy. Kenapa? Wavy apa? Wavy 5. Win-win udah gak di Wavy lagi menurut gue sekarang. Win-win di Cina aja terus, main drama aja terus. Ya udah Ya sih. kan? Ya. Gak bisa. Oke. Jadi kalau lo mau Sunghan balik, NCT Dream harus mengikuti keteraturan alam. Graduate lo Mark, itu aja. Kok gitu? Ya. Graduate lo Mark, kalau enggak Iya. ganti nama gitu. Oh iya. Graduate lo Mark. Aduh gitu. sebenarnya kayak ada semacam itu pasti perbuatan hype menurut Iya. gua. Itu nanti Enggak, perbuatan hype sih, itu sengaja. Enggak. Oh, jadi berita Sunghan itu foto-foto itu orang hype. Ya nggak upload. Aduh gua nggak tahu siapapun itu, minta maaf di atas materai pokoknya. Minta maaf sama Sunghan ya Allah. Minta Kalau maaf Sunghan sama mau Sunghan. menikmati masa remaja emang nggak boleh. Nggak boleh cipika Lukas cipiki. aja bisa solo ya, masa Sunghan nggak bisa Lukas aja balik yang sih? live IG sambil ada rokok di Emang bajunya, bebas-bebas aja. Masih Iya. balik sama SM aja. Iya bisa dikasih solo Terus lagi. dikasih solo lagi. Taemin belum pernah dikasih tour. Belum pernah dikasih tour. Keluar tapi Lukas dari udah SM. dikasih fan kontur. Bisa lah, Sunghan harus balik Tapi Taemin pokoknya. bisa keluar dari SM tuh luar biasa ya. Gue baca tuh tweet lo yang di Koreaan yang kayak gue kira dia SM ini banget, yang setia banget sama SM. SM Lies dan ya. SM Lies. Kayak tapi SM Tapi gue senang dengan gue celebrate itu sih maksud Iya, gue. sama-sama. Kayak at this point gue merasa kalau dulu gue masih ada di momen yang kayak enggak SM lo bisa do better for your artist. Kalau sekarang kayak their artist need to be like act better dengan keluar dari manajemen itu gitu. Kayak gue pikir kayak udah waktunya sih. Dan ya lo nggak apa lo pegang aja tuh semua license Soshi, EXO, terus juga Shiny. Tapi selama member nggak mau kan lo nggak bisa apa-apa kan. Nggak bisa, Jadi, iya, nggak comebackin bisa juga nggak nggak. bisa comebackin juga nggak bisa kan gitu. Makanya kayak ayo semua member EXO gabung ke INB 100. Ayo. tapi promo-promo INB 100 menurut gue lebih variatif loh. Iyalah lebih bagus lah, orang anak muda nggak boomer kayak SM. Isinya boomer semua, males. Bagus lah itu. Bahkan mereka bisa kayak kalau manajemen itu dipegang sama salah satu artisnya, mereka bisa lebih pengertian gitu kayak Baekhyun, gue nggak bisa promo ke sini ya soalnya anak gue besok mau imunisasi gitu kan. Kalau Chen kan bisa gitu ya, minta izin sama bosnya sendiri Baekhyun gitu Iya. bisa bosnya. Bro, Anak gue mau imunisasi besok nggak bisa. imunisasi. Iya gue ikut Ya, antarin santai-santai. ponakan gue imunisasi. Iya. Kan masih bisa gitu. Ayo dong Chanyol, buka mata dan pikiranmu. Suho, tolong. Suho mau dikonserin sama SM Iya. solo kayak Setelah akhirnya ya. akhirnya. Kalau menurut gua gara-gara si Baekhyunnya udah duluan tuh gerak cepet tuh. Apalah dia Baekhyun kan solo konser tuh. Kan under dengan kekuasaan Baekhyun sendiri Iya. kan. Baru kayak tuh SM ketar-ketir yaudah dikasih Suho. Masalahnya dia Baekhyun. Apa Baekhyun ya? Ini Suho. Ya udah sih. Ya udah syukurin aja apa yang Iya maksud gue ada. maksud gue sayang gitu loh, kayak Suho iya dikonserin tapi kalau dia kalau SM bikin konser yang mediocre juga kan kayak buat apa, maksudnya kayak kalau proyek ini diluncurkan hanya untuk Baekhyun udah kita harus bikin juga nih Suho kan, jadi kayak ngerti gak sih kayak Oh iya. diskografinya Suho juga nggak banyak-banyak amat menurut Iya, iya, gue. Kayak
Kecuali dia mau cover lagu Beatles gitu misalkan, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kayak fancon aja dulu lah, kayak Chanyeol gitu nggak apa-apa deh gitu. Iya, fancon ya. Itu kalau itu konser. Iya. Oke, lanjut ya. Udah berapa menit nih? Udah stay ke Korean curhat. Apa kabar Karon, Kadita dan pendengar ke Korean semua? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kabarku lagi harap-harap cemas sekaligus antusias mau nonton TVXQ tanggal 20 April nanti. Hehe. Ini baru Cassiopeia. Tapi Nyindir gue ya. Tapi tiketnya lebih sold out JKT kan? Bukan JKT, Shania ya, graduationnya Shania graduationnya. sold out. Masa TVXQ enggak? By the way, makasih berkat episode kekoreaan yang bahas 20th anniversary, aku jadi lebih mengenal mereka dan pengen dengerin mereka nyanyi live. Wah. Bener-bener ya, SM gue minta cashback dari Wah. semua pengorbanan gue buat lu. Wah. Dita influencer. Menurut gue bulan depan lo centang biru sih akun Instagram lo. Lo Aduh. harus memanfaatkan influence ini sih, Dit. Bahkan ada orang tertarik sama TVXQ. Makanya gue kaget kan, masa cuma gara-gara dari podcast gue dia sampai beli tiket konser sih. Menurut gue terlalu masa sih Over the top banget sih ya. Tapi mungkin emang dia berduit. ya, Emang mungkin dia dia punya berduit. Mungkin ada kamu rezeki. berduit kali ya, Iya. ya. Oh ya nih, terus dilanjut dong. Oh iya, mau minta pendapat Karon dan Kadita juga. Pokoknya ntar ya, SM Indonesia nih, gue kalau nggak dapet tiket gratis ya parah lu. Lihat nih, MLM gue udah kemana-mana tahu anjir. Zamannya Monsta X, 80s juga ada dari MLM Iya, bener. gue. Yang nunggu-nunggu promoter tahu apa Iya. itu nggak mungkin sih ya, nggak Tahu mungkin. pada tahu snooper dari kita ya. KNK ya kan? Bener. Awas lu ya. Pak Soham yang apartemennya berantakan itu. Ya Allah, lucu banget Pak Som. Gue Lanjut dulu. Iya. Oh iya, mau minta pendapat Karon dan Kadita juga. Grup yang aku stand ini kenapa ya nggak masukin Indonesia ke list world tournya? Padahal udah ada isu-isu mau datang, udah ada tanggal katanya, dan udah disuruh nabung juga. Apa karena di Indonesia fandomnya belum sebesar grup agensi Big Four? Siapa yang suruh nabung, Felix? Jadi promotor nggak berani ambil risiko atau ada TNC dari agensinya sendiri yang nggak bisa dipenuhi kalau konser di sini. Sedih banget, terlebih akhir-akhir ini banyak banget grup atau solois yang konser di Indonesia. Makasih banyak kalau curhatanku ini dibacain, dan semoga Karon, Kadita dan pendengar kekoreaan semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Siapa grupnya? Menurut gue TVXQ? etis sih, Oh, karena ya etis. etis. Oh, itu etis. Ini gue bilang dia suka etis gara-gara Lo. kita bahas juga Iya. kan. Akhirnya dia dari Monster X sukanya etis. Parah, lu udah gak mau bebe lagi lu. Karena lu juga udah Jadi- nggak mau bebe lagi. Jadi lu, Mon lu bebenya jangan 19 sekarang. Enggak, gue tetap Sonu. Aduh, iya. Sonu Instagramnya belakangan ini lagi kayak wah. Cakep ya. Emang sih gila dia cakep banget. Dongbang gimana? SM Enggak Indonesia. yang etis ya, Yang etis. etis. Kayak, mungkin kenapa ya etis Kok nggak tapi kesini? kalau menurut gue faktor Big Four iya juga sih. Kayaknya menurut gue agensi itu apa ya, kayak secara nggak langsung tuh fans tuh growing dari agensi-agensi besar. Maksudnya juga ada misalnya kayak The Boys kesini kan, tapi kayak masih jarang-jarang gak sih? Nih. Nggak rutin gitu loh. Nih, kalau Nggak menurut kayak gue- dari agensi Big Four tuh rutin kesini. Nah, kalau menurut gue, kenapa? Gue baru menemukan fakta ini setelah ini pengalaman pribadi yang nggak mungkin gue ceritakan karena ini urusan company ya. Iya. Menurut gue itu karena orang-orang yang megang promotor sekarang itu boomer. Oh. Mereka tuh cuman tahu yang terkenal di K-pop itu BTS sama Blackpink. Karena ada masa orang-orang cuman tahu yang terkenal tuh Super Junior kan. Iya. Nah, itu permasalahannya. Mereka nggak pengen ngambil resiko untuk mendatangkan grup yang sebenarnya itu punya basis besar, tapi mereka nggak tahu ini dari grup Ya, agensi apa, mana? dari agensi mana. Iya. Itu alasannya. Mungkin NCT atau enggak ya yang nama-nama yang memang dari agensi besar kali ya. Itulah makanya kenapa gue bilang di episode sebelumnya kayak gue appreciate banget sama promotor-promotor baru karena gue berharap mereka bisa mencari orang-orang di dalam promotor mereka yang fresh, yang muda, yang ngasih bisa sudut pandang yang lebih gitu. Makanya kayak CK Star gitu misalnya kayak mereka bela-belain bawa Mamamoo gitu, Mamamoo Plus yang padahal sebenarnya kalau nonton konsernya nggak Yang berasa. Ball 4 juga. Yang bol 4 juga kan, yang bol Bagansa gitu. Kayak maksud gue, tapi mereka nggak masalah sama itu karena mereka pengen memberikan sesuatu yang baru buat fans gitu kan. Gue merasa gue harus mengapresiasi usaha promotor yang mendatangkan grup yang kita sebelumnya bahkan nggak pernah denger mereka bisa konser. Iya. Dibandingkan dengan kayak oke, semua artis SM gue bawa kayak ya lo nggak ngambil resiko menurut gue, lo nggak berani buat ngebawa yang lain gitu kan. Susah juga sih di satu sisi bawa K-pop kan mahal ya gitu. Apalagi gue tau sih, gue juga maksudnya 80s tuh deserve untuk konser di sini, apalagi kan mereka bagus ya kalau Performance-nya kan bagus banget. gitu. Kayak aneh sih Monsta X tuh gak pernah kesini loh coy, kecuali kalau nggak V Live ya. Kayak
Allahu Akbar. V-Live pun kan sebenarnya Gue juga lagi suka Gravity nih V-Live akhirnya. itu kan juga sebenarnya karena Never yang punya platform sendiri kan untuk Iya. ngebayar artis-artis itu buat datang kan. Bukan yang kayak promotor yang harus kayak ngundang nih gitu kan jatuhnya. Tapi ya itu makanya kayak kita harus berharap ada promotor lain yang mau ambil risiko itu. Memang sih chance ruginya tuh bakal gede banget. Tapi kalau nggak kayak gitu, yang pertama monopoli jatuhnya. Itu lagi promotornya artisnya itu lagi gitu. Kayak gue pengen dong. Maksudnya kayak Ayu aja dari dia udah seterkenal itu di Korea sampai dia konser pertama kali di Jakarta itu kan lama banget kan. Kita nunggunya itu kan lama banget kan. Iya. Dia baru konser di Jakarta pas anniversary ke 11 coy. 11 tahun. Dong Bang Siki pun juga gitu kan. Pas Circle itu mereka udah lama ya. Mereka udah lama, udah anniversary ke 15 kalau nggak salah. Iya. Iya kan 15. Itu permasalahannya ternyata. Salah satunya ya, selain masalah duit sih sebenarnya. Iya. Kalau Ya Allah, semoga kalau gue punya sugar daddy dan dia dari Dubai dan dia orang raja minyak, kalau gue gue bawain lo konser. suaminya yang Sandra Dewi itu punya 271 triliun, udah gue bawa. Ya 2T aja lah buat Wonho gitu kan sih. Gue bawa Wonho ke GBK. Kosong dah tuh. Kosong cuma lu doang Ya, yang biarin nonton. aja. Enggak apa-apa, yang penting Wonho punya portfolio konser di GBK. GBK gitu. iya. Makanya kemarin waktu yang pas PK bawa Ed Sheeran, dia pindah kan dari GBK ke JIS kan. Nah, terus mereka bikin konser 360 di JIS. Iya. Nah, itu kan menurut gue bagus karena Ayu itu konsernya kan 360. Dan dia nggak mungkin ngebawa konser itu ke semua turnya dia kan, karena dia harus ngelihat kondisi fans, harus ngelihat kondisi venue dan segala macam. Nah, gue tuh kemarin seneng banget sih, walaupun banyak yang komentar kalau si konser Ed Sheeran itu audionya jelek, tapi gue appreciate banget PK mau bikin konser 360 karena kita belum pernah ada. Jadi paling enggak kalau nanti ada artis lain yang mau datang dan gue mau 360 itu tuh udah ada loh rekam jejaknya. Kita pernah bikin buat Ed Sheeran di sini, bisa lo di JIS gitu loh maksudnya. Kayak bayangin kalau Ayu nanti tiba-tiba 360 gitu kan, walaupun nggak mungkin sih. Tapi kan that's gonna be like so fun, dude. Iya. Kan? Walaupun dia kalau 360 dia nggak mungkin ice kan, pasti ngambilnya stadium dong, karena lebih gampang kan duduknya di stadium. Gitu. Oke, next lanjut di Instagram EXO mulu. ke Korea curhat, ke Korean FM. EXO kesini nyicil, kak bikin galau aja We Are One yang tapi comebacknya one by one gitu. Ya udahlah sabar. Ini itu karena pendek, lanjut yang kedua. Halo Caroline Kadita, mau request bahas percintaan segitiga antara Han Sohee, Hyeri sama Ryu Jinyol dong. Ya, ini udah menit keberapa nih? Kebetulan banget hari ini waktu aku kirim manifest, Mbak Han Sohee habis bikin postingan di IG perihal hal ini yang klarifikasinya udah 1000 kali. Tolong dibahas ya kak. Kayak kita rekaman ini mereka udah putus. Ya Allah. Cuma 2 minggu doang. Bahkan istilahnya udah gak seumur jagung, apa ya, seumur sayur bening kali ya. Yang kayak bayam aja basi besoknya cepetnya gitu, iya seumur bayam. Oke. Oke, ini ada yang di reply, ada dari @saturderi, ke Korean curhat, cuman kangen aja sama girl group dengan member banyak semacam IZ*ONE, Luna, Uju Sonyo, Triple S Twice. kan banyak tuh. Triple S tuh katanya mau nambah Hitomi Honda-nya IZ*ONE. Gila gak sih, banyak banget duitnya Jadenjong. Gue penasaran si Jadenjong itu dia uangnya dari timah. mana. Kayaknya dia korupsi senjata. Gosip-gosipnya dia tuh apa, jual senjata. Enggak bercanda. Ini bercanda ya. Ini bercanda ya. Enggak. Emang bener? Korupsi album. Bulk buying. Payola dia. Twice SNSD pristine, padahal seru member banyak itu. Apa karena udah gak menarik dan populer lagi ya? Semua agensi selalu debutin 4-6 member. Sejauh ini ada Kepler, tapi bentar lagi kontrak mereka habis. Mahal kali biayanya, ampun. Mahal. Belum makannya. Iya. Gue udah mikirin aja tuh, anjir tuh makan sehari berapa ya kalau orang. Staffnya, tukang makeupnya aja harus satu sendiri, stylistnya harus satu sendiri. Dan mungkin agak terlalu overwhelming gitu loh kalau membernya banyak buat general publik ya. Bondingnya juga antara member juga takutnya malah jadi clash, malah jadi susah. Ini sama terakhir yang di DM Twitter, akhir-akhir ini lagi banyak banget war di fandomku. Apa nih? Zero base one lagi? Literally dari semua hal yang dikasih agensi itu, for example kayak konten YouTube, treatment antar artis yang selalu berujung war fans antara unit stand lah. NCT. Padahal dia mau nge-nyensor tapi kita udah bisa gampang nebak ya. Mana ada lagi grup lain yang ada unit stand terus standnya berantem.
Antar unit stand lah, antar member stand lah. Mana sekarang lagi puasa tuh, tiap lihat ada war lewat timeline bener-bener draining energi banget. Lu tau gak kita butuhkan apa? Safa Space Part 2 yang kita butuhkan sekarang mah. Aku udah di tahap pengen lock out semua sosmed tiap lihat ada war di timeline. Yes, Dan di aku fandom dukung. Dan di fandomku ini fans yang stand all member dan all unit malah kesannya kayak aneh gitu. Soalnya kebanyakan emang stand per unit aja. Sebagai fans dari member yang masuk di beberapa unit tuh berasa serba Pasti salah. fansnya Mark. Rasanya tiap liatin war di timeline. Dan gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh banyak banget yang protes over something that we as a fans couldn't even control. Aku gak ngelarang mereka mau protes dengan naikin hashtag, kirim truk protes, mas email ke agensi, itu terserah. Kata Wendy mah gak dibaca. Kata Wendy mah gak dibaca. And it's your right as a fans to protest so that your bias could get a better treatment. Asal jangan malah nyerang member lain yang bisa kita bilang dikasih kesempatan lebih dulu sama agensi. Oke lah, awalnya mereka selalu ngomong kalau ini tuh protes ke agensi, bukan ke member. Tapi saking seringnya war ini lewat timeline, udah hafal template-nya. Nanti juga akhirnya jadi ajang hate buat member tertentu. Ini jujur nguras energi banget. Smoothie. Pulang aktivitas seharian udah capek, pengen lihat yang seru-seru di timeline, malah isinya war mulu. Bener-bener capek double rasanya. Please be mature lah. K-pop are supposed to be fun. I think we should agree that we are in this K-pop world for fun, aren't we? Terus gue tanya, boleh nggak grupnya di spill? Walaupun gue udah tahu sih, kayak ini kah Pip kah, nggak ada grup selain Pip yang fansnya tiap menit ada topik baru buat war. Oh, Zero Base ada ini. Tapi kalau nanti disensor ya grupnya, takut banget fandom ini bener-bener sesenggol bacok gitu. Enggak, pendengar ke Korea tuh Enggak. udah wise ya. Enggak. Kalau misalkan Santai, nanti santai. kok episode ini viral karena NCTzen, bagus berarti. Kita udah pernah viral gara-gara VIP. Let's do it all over again. Bodoh yaudah. amat. Gue terakhir ini yang protes-protes ini terakhir kan kemarin kan Ten udah Taeyong, sekarang Jeno. Gara-gara Jeno kenapa? postingannya tuh postingan challenge Jeno tuh nggak ada di TikTok atau apa gitu. Jadi, tolong correct me ya, gue nggak gitu. Karena menurut gue, aduh, ini ada 야 미쳤어? 이거 너무 이상해. 야 금방 내 좀. apa sih? Oh my Jadi god. gitu aja sih.